guys, welcome to my YouTube channel with me, Silma Rahmasari. Okay, hi guys, how are you? Great. Semoga teman-teman di sini baik-baik aja ya. Oke. Selamat datang di channel aku bersama Silma Rahmasari. Di sini aku mau sedikit bagi-bagi tips nih buat teman-teman semua untuk belajar bahasa Inggris ya. It's about English. Oke, di sini aku mau bagi-bagi tips tentang how to learn English and with a fun learning gitu ya. Karena apa ya, kadang orang-orang menyangka bahwa bahasa Inggris itu ribet. Kenapa? Karena apa yang ditulis dan dibaca berbeda gitu ya. Karena ya gimana lagi, emang kayak gitu caranya gitu. Cuman di sini aku mau ngasih tahu dulu nih, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Yang pertama, karena bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa internasional yang pertama. Kenapa? Karena ya sebagian orang di bumi ini pasti bisa bahasa Inggris. Enggak sih, enggak juga. Ya karena emang gitu, karena emang faktanya bahasa Inggris itu udah menjadi bahasa internasional yang pertama gitu. Jadi udah banyak orang-orang di belahan dunia ini menguasai bahasa Inggris gitu ya. Dan yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Karena dengan bahasa Inggris kita bisa meningkatkan karir. Terkadang suatu perusahaan membutuhkan seseorang bukan hanya dalam skill komunikasi yang baik dan juga skill kemampuan yang baik, tetapi seseorang yang memiliki komunikasi yang berbahasa Inggris yang baik itu bisa menjadi nilai plus bagi orang tersebut gitu ya. Yang selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri gitu. Karena seperti yang teman-teman ketahui deh bahwa zaman ini tuh udah zaman globalisasi, dimana kita gampang banget mengakses berbagai hal dari belahan dunia. Dan rata-rata hal-hal yang akan kita akses atau program-program yang berasal dari luar itu pasti berbahasa Inggris. Nah, karena itu kita harus belajar bahasa Inggris karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita dimanapun kita berada, entah kita ada di Indonesia atau di luar negeri, itu tuh bakal sangat berdampak. Kadang seseorang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lebih itu percaya dirinya lebih tinggi gitu daripada orang-orang biasa gitu, karena ya dia merasa mempunyai nilai plus daripada orang lain itu ya. Terus meningkatkan value atau nilai seseorang, seperti yang tadi sudah diketahui ya, bahwa banyak orang yang memiliki skill yang berbagai macam, mulai dari memasak, mungkin engineering or computering gitu kan. Dan rata-rata orang-orang itu tuh kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi gitu, karena buku-buku yang ia baca, buku-buku yang ia pelajari pun bernilai bahasa Inggris, dan itu menjadi nilai plus gitu ya. Terus mudah mendapatkan beasiswa. Bener gak sih? Bener kan? Pasti bener sih, karena teman-teman pernah gak sih dengar kalau misalkan beberapa beasiswa itu membutuhkan tes nilai dari tes TOEFL or IELTS gitu ya. Karena rata-rata apalagi yang basicnya yang beasiswanya itu untuk luar negeri gitu ya. Karena bahasa Inggris ini menjadi salah satu acuan di mana seseorang ini layak atau enggak untuk mendapatkan beasiswa gitu ya. Itu adalah keuntungan-keuntungan untuk kita kalau kita bisa berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Terus gimana sih biar kita tuh gampang belajar bahasa Inggrisnya? Oke, di sini aku mau bahas ya. Check it out. Oke, kita langsung masuk ke tips and trick how to learn English. Karena sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh tricky banget ya. Kadang nggak semua orang tuh bisa cocok dengan satu metode dan metode yang lainnya. Mungkin ini metode yang bisa aku kasih buat teman-teman semua, oke? Bisa disimak. Yang pertama, jangan lupa niat. Iya dong, segala sesuatu itu harus diniatkan. Kayak belajar tuh kan harus diniatin, dan belajar bahasa Inggris juga harus niat. Karena karena belajar bahasa Inggris itu tricky banget. Kadang ada orang kayak, ribet banget nih belajar bahasa Inggris, padahal nyatanya no, it's really simple to learn English ya. Maaf agak repot. Oke, yang pertama tadi kan ya niat, berarti lanjut ke yang kedua, belajar dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya nih,
teman-teman bisa menghafal terlebih dahulu vocab yang udah teman-teman ketahui, atau misalkan teman-teman bisa nyari vocab yang baru nih. Nah, ada salah satu contoh nih dimana kita bisa belajar vocabulary dengan mudah, yaitu misalkan ya, waktu aku dulu di pondok, setiap orang tuh dikasih vocabulary card gitu. Jadi ada kayak apa ya, bentuknya tuh kayak kotak kecil gitu, dan di dalamnya ada tabel-tabel di bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Karena pondok aku tuh kan Inggris dan Arab, jadi di card itu, the vocabulary card itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Nah, misalnya aku kasih deh contohnya di sini ya, nih contohnya kayak gini ya. Oke, nah itu contoh dari vocabulary card, dimana kita tuh bisa bawa card itu kemana-mana dan kita baca, oh ini bahasa Inggrisnya ini ya, bahasa Inggrisnya ini gitu kan. Dan itu tuh bener-bener sangat manfaat, dimana kita bisa menambah vocabulary kita setiap harinya. Misalkan nih, kita punya target untuk menambah vocabulary, misalkan sehari 1, atau kayak naik tuh sehari 2, atau enggak sehari 5 juga nggak masalah gitu. Karena vocabulary itu kayak hal-hal yang simple, kayak misalkan perkataannya dulu gitu. Karena semakin banyak vocabulary yang kita punya, semakin mudah juga untuk kita belajar. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada belajar dari film barat. Nah, ini tuh hal yang paling menyenangkan guys, karena kita tuh, apalagi aku tuh orangnya tipenya seneng banget untuk nonton film, apalagi film barat dan film Korea. Nah, dimana kalau kita nonton film barat tuh otomatis kita mendengarkan cara mereka bicara, cara pengucapan mereka, and yeah, it's really work guys, it's really work, you know, like apa sih yang mereka baca. Apalagi kalau kita orangnya penasaran nih, di saat kita mendengarkan, oh ini kayaknya bahasa Inggrisnya ini ya kan ada yang bilang belajarnya nonton tanpa subtitle atau juga dengan subtitle. Kalau aku pribadi belajarnya dengan subtitle, karena honestly aku tuh belum bisa benar-benar tanpa subtitle gitu, karena susah banget ya untuk menerka ini maksudnya apa, itu susah banget. Cuman kalau kita belajar dengan subtitle, itu tuh kayak, oh dia omongin tuh artinya ini, oh ini kayaknya bukan arti yang asli nih, kayak ini slang gitu-gitu loh ya, like yeah, it's really works. And kalau misalkan emang ada yang teman-teman kayak, oh ini kayaknya berguna banget nih gitu, you can mark it or you can write it down on your book. Atau jadi teman-teman tuh bisa, oh ini artinya ini ternyata. Dan teman-teman kalau bener-bener mau belajar, langsung tulis tuh di buku percakapannya, ataupun cuman vocabulary yang teman-teman baru dapat dari film itu ya, kalau dari film ya. It's really fun guys, kayak kita nonton tapi kita dapat belajar juga, kita terhibur tapi kita dapat ilmu gitu ya. Oke, next, belajar dari musik. Aku dulu suka banget denger musik, apalagi musik barat ya. And kalau dipikir-pikir hanya menjadi penikmat, tapi kayak kita nikmatin musiknya nih, tapi kita nggak tahu artinya, and ya kayak gimana gitu ya, kayak nggak dapet feel-nya aja gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk belajar bahasa Inggris dari menerjemahkan lagu tersebut gitu. Jadi kita mendengarkan, terus kita tulis nih, mendengarkan, kita tulis manual aja, kayak apa ya, kayak didikte kan, kalau di Indonesia tuh didikte. Dan ya, ini bisa dipakai buat teman-teman listening and writing gitu. Kayak teman-teman dengerin sambil tulis gitu. Walaupun agak salah-salah gitu, kayak gitu, namanya juga belajar. And it's work. Semuanya juga bekerja dengan baik sih, karena kalau kita ini bener-bener mau belajar dan maksimal, ya itu bener-bener bakal bermanfaat banget. Kayak misalkan nih, teman-teman dengerin satu lagu, terus teman-teman tulis liriknya. Kalau udah tulis liriknya, langsung nih teman-teman lihat langsung lirik yang aslinya, benernya berapa, salahnya berapa, yang salah langsung dikoreksi. And itu tuh bisa menjadi salah satu catatan gitu, oh kita berarti masih kurangnya ini gitu. Terus saat udah dikoreksi, teman-teman langsung terjemahin sendiri gitu. Karena trikinya bahasa Inggris itu, apa yang di bahasa Inggris gak selalu bahasa Indonesianya itu sesuai dengan yang ditulis gitu. Karena apa ya istilahnya, kayak kalau misalkan bahasa Inggris itu diartikan Indonesia banget, itu malah gak nyambung. Jadi itu tuh kayak pinter-pinter kita nerjemahinnya nyambung apa enggak gitu. Yang penting si arti itu menjadi makna yang dimaksud dari musik tersebut. Itu ya yang keberapa ya, nggak tahu deh, pokoknya sekian ya. Dan yang kelima, dari keempat berarti ya. Nah, yang kelima itu ada, kalau teman-teman nih kayak udah yakin nih ternyata bahasa Inggris gue bagus nih, tinggal mempraktekkan nih ya,
ya you have to find someone who can speak English tuh gitu, dimana kamu bisa mempraktekkan dengan seseorang yang sama-sama bisa berbahasa Inggris gitu. Dan jangan pernah takut untuk salah, karena saat kita salah orang tuh akan ngebenerin gitu, dan kita tahu oh ternyata selama ini yang kita tahu tuh salah, dan dibenerin sama orang itu oh kita ini yang bener gitu. Jadi jangan takut saat dikoreksi sama orang lain, karena itu sangat bermanfaat gitu buat kita. Dan yang terakhir, kalaupun teman-teman belum punya partner for speak in English gitu, teman-teman ya bisa lah kayak speak to yourself, talking to yourself in front of the mirror, like just ngobrol aja sendiri gitu. And it really works for me, karena aku tuh nggak pede banget belajar bahasa Inggris, like nggak sefluent orang lain gitu. Cuman ya pede aja, karena saat kita dibenerin orang lain ya kita tahu bener yang mana gitu ya guys. Or sekarang di TikTok banyak banget loh kayak video-video kayak let's talk in English, you are green, I am blue gitu. Nah teman-teman bisa dipraktekin di situ loh, yang lain itu tuh jadi kayak nambah-nambah percakapan yang harusnya kita lakuin tuh kayak gini gitu lah. Pokoknya sangat-sangat bermanfaat, and it's really work guys, approved by Silma ya. Maybe that's all for me. Mungkin itu aja ya tips and tricks dari aku, karena English is tricky. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar bahasa Inggris, walaupun kadang aneh ya kok ditulisnya begitu, dibacanya kayak gini gitu. Ya itu namanya bahasa Inggris, dan aku juga gak tahu kenapa, but I really love English, karena dengan bahasa Inggris kita bisa menambahkan value kita bisa menambah relasi kita bisa meningkatkan karir kita juga gitu ya. So you have to learn English guys, because it's really work and you need it for your future, okay? Maybe that's all from me. Maaf ya kalau misalkan ada yang kekurangan, or teman-teman punya tips lain boleh ditambahin di kolom komentar, okay? Maybe that's all from me. Thank you. Hope it up guys. Bye.